Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar yang beranggotakan 4 orang, yaitu Cahya Aisyah Radina, Fatur Rohman, Zulham Effendi, dan saya sendiri Wirda. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk materi pertama yang akan dibahas oleh Fatur Rohman. Kepada Pak Fatur disilakan. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau segmen pasar adalah kegiatan pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda atau heterogen di dalam pasar tertentu sehingga nantinya menjadi satuan pasar yang mungkin dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing mix tersendiri. Selain pengertian secara umum, inilah pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Ada banyak ahli ekonom dan pemasaran yang berpendapat tentang ini. Yang pertama dari swasta dan Handoko, segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar tertentu yang dijadikan sasaran penjualan yang akan dicapai dengan marketing mix tertentu. Kemudian yang kedua dari Pratt and Farrell, suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Kemudian yang ketiga dari Philip Kotler dan Jerry Armstrong, segmentasi pasar merupakan suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Kemudian yang keempat dari McDonald dan Dunbar, proses membagi pelanggan atau pelanggan potensial ke dalam kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang berbeda dengan tingkat kebutuhan yang sama atau sebanding dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara tepat. Kemudian yang terakhir dari Kerin, segmentasi pasar adalah pemecah atau penyusunan calon pembeli ke sejumlah kelompok. Setiap kelompok dikenal dengan istilah segmen pasar atau market segment. Setiap segmen memiliki 12 ciri dan karakteristik yang sejenis jika dikaitkan dengan perilaku pembelian pemasaran. Jadi secara umum bisa kita jelaskan bahwasanya segmentasi pasar itu adalah membagi kelompok-kelompok dari beberapa jenis konsumen. Jadi ada beberapa jenis konsumen, misalkan ini dari usia 20, 30, 40, tetapi kebutuhannya yang diperlukan adalah sama. Jadi ini dikelompokkan, dipisah-pisah sesuai dengan karakteristiknya, ya kan, sesuai dengan potensinya. Jika ini sama, misalkan di usia 20 sampai 30 karakteristiknya ini sama nih di segmennya sesuai dengan produk kita, nah ini dikelompokkan dan inilah menjadi pemenuhan sasaran. Dan ini sebetulnya sangat penting bagi kita seorang pemasar mengetahui dan mengelompokkan segmen-segmen pasar supaya menjadi produk yang kita pasarkan nanti dan sistem yang konsep pemasaran yang kita buat itu menjadi efektif dan efisien. Mungkin itu sekilas pengertian daripada segmentasi pasar. B. Tingkatan segmentasi pasar. Segmentasi pasar membagi total pasar menjadi subpasar berbeda tetapi memiliki karakteristik yang serupa. Ada 4 tingkatan segmentasi pasar, yang mana tingkatan ini berdasarkan dari proses pemasaran sasaran. Tingkatan segmentasi pasar adalah cara perusahaan melihat pasar dan menetapkan seberapa luas seharusnya penargetan pasarnya. Ada 4 tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama, pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Yang kedua, pemasaran produk tervariasi atau pemasaran terdiferensiasi. Yang ketiga, pemasaran ceruk atau pemasaran terkonsentrasi. Dan yang terakhir, pemasaran mikro. Baiklah, definisi pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi yaitu
Proses mengkomunikasikan produk ke seluruh pasar dengan satu strategi pemasaran, menggunakan kekuatan distribusi massa dan media massa. Pasar ini terkenal sebagai pemasaran yang tidak berdiferensiasi karena strategi ini tidak menargetkan segmen pasar individu. Yang kedua, pemasaran produk tervariasi atau pemasaran terdiferensiasi merupakan pemasar membagi pasar menjadi segmen yang berbeda, bergantung pada perilaku pembelian konsumen, persyaratan, daya beli, lokasi, dan tingkat usia. Dalam pemasaran ragam produk, penjualan menghasilkan 2 atau lebih produk yang memiliki ciri, gaya, kualitas, dan sebagainya yang berbeda. Strategi ini dirancang untuk menawarkan variasi kepada konsumen daripada menciptakan berbagai daya tarik untuk segmen pasar yang berbeda pula. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Wirda. Selanjutnya yaitu pemasaran ceruk atau pemasaran terkonsentrasi. Pemasaran terkonsentrasi menargetkan segmen pasar yang spesifik dan terdefinisi dengan baik serta memusatkan semua upaya pemasaran pada segmen populasi yang kecil namun spesifik dan terdefinisi dengan baik. Persyaratan atau karakteristik utama pemasaran terkonsentrasi atau ceruk adalah sebagai berikut. 1. Pelayanan memiliki seperangkat kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari pelayanan atau produk. Yang kedua, penjual penyedia layanan membutuhkan lebih banyak keterampilan atau keterampilan khusus. Yang ketiga, harga premium untuk kualitas yang lebih tinggi dan layanan khusus. Selanjutnya yaitu pemasaran mikro. Pemasaran mikro melihat aktivitas individu dalam pemasar di seluruh sektor ekonomi. Pendekatan ini masih lebih berfokus secara sempit daripada pemasaran terkonsentrasi. Pemasaran mikro melibatkan penargetan calon pelanggan pada tingkat yang sangat dasar, seperti kode pos, pekerjaan tertentu, atau gaya hidup. Ada juga beberapa jenis pemasaran mikro yaitu 1. Pemasaran lokal dan 2. Pemasaran individu. Selanjutnya juga ada 3 dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, dan yang ketiga segmentasi psikografis. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Bang Zulham. Kepada Bang Zulham dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Cahaya. D. Dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Yang pertama, geografis. Yang kedua, psikografis. Yang ketiga, demografis. Dan yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, hubungan subjektif. Yang keenam, situasi. Yang ketujuh, nilai produksi. Dan yang terakhir, campuran. E. Penentuan target pasar. Dalam menetapkan target pasar, perusahaan terlebih dulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam kelompok dengan ciri-ciri sifat yang hampir sama. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayaninya sebagai target pasar. Baiklah, selanjutnya cara menentukan target pasar. Yang pertama, memulainya dengan asumsi. Yang kedua, cermati persaingan pasar. Ketiga, komunikasi dengan konsumen. Yang keempat, manfaatkan analytic tools. Yang kelima, menciptakan buyer persona. Yang keenam, jelaskan keunggulan produk. Ketujuh, ciptakan brand positioning. 8. Strategi pasar. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi hasil kerja kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillah wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.